besar untuk kami gerakan masyarakat. Kawan-kawan, harus ada perlindungan yang diberikan kepada petani tikus, teman-teman. Untuk itu, Polda Sulawesi Utara menyebab orang melakukan kriminalitas, tetapi kriminalitas lahir daripada pola pikir. Selain itu, teman-teman, kita juga melihat bahwa dalam melakukan aktivitas pertambangan, kita bisa melihat di berbagai pemberitaan nasional secara terang-terangan Kapolres hanya memberikan pengawalan terhadap PT TMS yang standing posisinya, legalitasnya sudah tidak diakui oleh pengadilan. Polres hanya. Kita ketahui, teman-teman, kawan kita pun telah menjadi korban. Kawan perjuangan kita pun telah menjadi korban. Untuk itu, saya meminta kepada teman-teman, ayo tupoksi daripada Polres Manado dan Polda Sulawesi Utara. Kami ingin penuntasan angka kriminalitas yang sesuai undang-undang dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Maka teman-teman, situasi Kapolresta Manado. Maka teman-teman, jika ini tidak dilakukan, maka harus ada pencopotan terhadap Kapolresta Manado karena tidak becus mengurus angka kriminalitas di Kota Manado. Berdiskusi harus dilakukan dengan angka kriminalitas. Kami hari ini takut untuk keluar malam. Kami hari ini was-was untuk keluar malam. Kami bukan teman yang punya kekuatan, tidak punya etika untuk saling menanding kekuatan adu jotos dengan orang-orang tersebut. Sepakat dengan saya, teman-teman, Kapolresta Manado harus dicopot. Bila tidak berhasil, maka saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian daerah Sulawesi Utara bingung kenapa aksi yang kami laksanakan itu berada di Polda Sulawesi Utara, bukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau tempat-tempat yang berhubungan dengan lembaga penyalur distribusi minyak bumi dan gas. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengatakan, saya ingin menyampaikan, saya ingin memberitahukan bahwa hari ini kami, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, turun di depan kantor kepolisian daerah Sulawesi Utara, tidak hanya membawa isu kenaikan harga BBM, tetapi juga dengan membawa isu-isu yang terkait dengan permasalahan sosial yang ada di Sulawesi Utara. Ada sangkut pautnya dengan para mafia-mafia, para pemburu-pemburu rente yang mengorbankan masyarakat, yang merugikan negara untuk kepentingan pribadi, untuk kantong-kantong mereka sendiri. Sepakat kawan-kawan? Ketika ada banyak penangkapan yang ada, banyak juga kasus yang mangkrak di kepolisian daerah Sulawesi Utara. Kasusnya hangat, baru kepolisian daerah dengan serius untuk menyelesaikan kasus mafia solar yang ada di Sulawesi Utara. Selain daripada itu, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kami menduga bahwa oknum-oknum yang Bapak Ibu tangkap itu hanya sebagai pekerja-pekerja di lapangan. Masih ada banyak bos-bos besar yang masih banyak pangku kaki, yang masih banyak bisa duduk bersandar di luar sana menikmati kerja-kerja kotor mereka yang menyengsarakan rakyat. Kita ketahui bersama dengan adanya mafia-mafia solar yang ada di Sulawesi Utara, banyak antrian-antrian pengantri solar di berbagai SPBU yang ada. Banyak nelayan-nelayan yang membutuhkan solar sulit mendapatkan solar. Selain daripada itu, ketika maraknya mafia solar yang ada di Sulawesi Utara, berarti mereka juga sebagai pelaku kriminal. Karena kenapa? Dalam solar bersubsidi itu mengalir APBN, mengalir uang negara yang dirampas atau dicuri oleh para mafia-mafia yang ada. Maka dari itu kami
Gerakan Mahasiswa Indonesia turun hari ini depan Polda Sulawesi Utara mendesak dengan tegas supaya kepolisian daerah Sulawesi Utara bisa mengusut tuntas dan menindak dengan tegas seluruh mafia solar yang ada di Sulawesi Utara sampai kepada akar-akarnya, sampai kepada bos-bosnya. Maka 2 bulan terakhir itu merupakan angka yang besar sekaligus memberikan ketakutan besar kepada masyarakat yang ada di Kota Manado. Banyak orang-orang yang bekerja tengah malam, para ojek-ojek online, para sopir-sopir mikro, kita juga para mahasiswa yang harus pulang malam merasa ketakutan. Seluruh masyarakat yang bekerja malam merasa ketakutan dengan angka-angka kriminalitas yang ada di Kota Manado. Dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Manado, kita ketahui bersama Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bentuk kegagalan kepolisian dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Bersama, regulatornya sudah dicabut, baik itu di PTW Manado maupun di Jakarta sana. Bapak Ibu, saudara-saudara, promoter dan presisi seharusnya sangat erat diterapkan di ranah institusi Polri. Mengapa demikian? Karena presisi menunjukkan prediktif dan responsif Polri dalam menangani kasus-kasus terlebih yang ada di Sulawesi Utara. Terhadap petani cap tikus. Sekarang kami bertanyakan, apa yang salah terhadap petani cap tikus? Apa yang salah, kawan-kawan? Tidak ada. Maka dari itu, yang salah adalah oknum kriminal yang perlu dikriminalisasi dan ditindak, bukan cap tikusnya. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa, sebagai pengabdi kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi petani cap tikus untuk sekiranya stop kriminalisasi terhadap petani cap tikus. Semangat! Bapak-bapak, ibu-ibu polisi, cuma sangka mengadili orang sementara dalam kesalahan yang ada. Tidak ada landasan hukum yang mengatur bahwa saya cap tikus itu sumber kriminal. Semangat! Untuk itu, dengan tegas kami sampaikan bahwasanya polisi, dalam hal ini Polda Sulut, stop mengkriminalisasikan cap tikus sebagai akar dari kriminalitas. Ya, bukan disalahkan dalam hal ini cap tikus yang dikriminalisasi. Untuk itu, saya sampaikan di sini, tolong jangan jadi pengkhianat. Kemungkinan besar bapak-bapak yang ada di sini adalah penikmat daripada penghasilan dari petani cap tikus, dalam hal ini kearifan lokal cap tikus. Sepakat? Stop kriminalisasi petani cap tikus. Leluhur Sulawesi Utara di saat ini perlu diketahui bagi mahasiswa nasional Indonesia bahwasannya seperti apa dikatakan oleh seorang yang hadir di saat ini, melihat kondisi objektif hari ini, bahwasannya orang penegara hari ini tidak pangkas adalah gaji daripada aparat kepolisian itu sendiri untuk bagaimana menunjang kepentingan rakyat itu sendiri, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah krisis ekonomi ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang baru menghadapi yang namanya pandemi, yakni persoalan COVID-19 belum juga pulih secara maksimal. Hari ini pemerintah menaikkan harga BBM. Tentunya ini menjadi satu problematika yang kemudian terjadi di bawah masyarakat petani nelayan, masyarakat miskin kota, masyarakat miskin desa, dan lain sebagainya. Baik, udah? Atau masih mau orasi, silakan, nggak apa-apa. Saya tunggu. Rekan-rekanku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya, Direktur Kriminal Umum Polda Sulut, mendapat mandat untuk menerima rekan-rekan. Pangkat saya Kombes. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolda yang hari ini tidak bisa menerima rekan-rekan.
karena beliau dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, saat ini dalam istirahat. Begitu juga Pak Waka ada menerima tamu dari Mabes Polri yang tidak bisa dia tinggalkan. Oleh sebab itu, saya beserta pejabat utama lainnya mewakili untuk menerima aspirasi daripada rekan-rekan mahasiswa yang hadir di Mapolda Sulut pada siang hari ini. Saya mengucapkan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan kepada Polda Sulut. Ini merupakan kritik yang membangun untuk kita. Ada 4 poin yang rekan-rekan sampaikan. Yang pertama, mengenai masalah menolak kenaikan harga BBM. Yang kedua, isu lokal, yaitu tingkat kriminalitas di Sulawesi Utara meningkat. Yang ketiga, mengesahkan Raperda Captikus dan stop kriminalisasi petani captikus. Yang keempat, menolak PT TMS di Sangihe dan hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat penolak tambang oleh kepolisian. Dan yang kelima, berantas mafia solar di Sulawesi Utara. Kami tampung. Saya selaku pejabat utama akan menyampaikan ke pimpinan yang akan kami tindak lanjuti. Terutama bidang kriminal umum, saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Memang kita tahu, kami juga merasakan ada peningkatan terhadap kriminal di Manado. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menekan. Dari beberapa kasus, baik penikaman, baik penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal, bahkan ada begal-begal, kita sudah tindak lanjuti dan sudah kita tangkap. Tapi itu pun tidak hanya sampai di situ. Kita akan terus meningkatkan patroli malam hari. Kita juga sudah membuka sarana kontak ataupun nomor yang bisa dihubungi kapan saja. Apabila ada masyarakat yang mendapat gangguan, tolong kita disampaikan. Kami akan berusaha maksimal untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Sulawesi Utara ini. Terkait dengan angka kriminalitas, itu tuntutan orang bagaimana supaya Polda Sulut itu bisa mengevaluasi kinerja Polresta Manado, karena orang rasa Polresta Manado gagal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Manado. Kemudian yang kedua, terkait mafia solar yang ada di Sulawesi Utara, kami di sini mendesak untuk Polda Sulut segera untuk mengusut tuntas serta menindak dengan tegas, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, supaya seluruh mafia solar yang di Sulawesi Utara, bukan hanya para pekerja tapi juga sampai oknum-oknum bos-bosnya para pekerja, para atasan-atasannya juga bisa diangkat atau ditindaklanjuti. Kemudian untuk kasus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, orang ketahui Pak, captikus itu merupakan juga sebagai sumber pendapatan dari masyarakat yang ada di berbagai daerah di Sulawesi Utara. Apabila produk yang ingin mereka jual untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, menghidupi, menyekolahkan anaknya itu ditahan, bagaimana kira-kira mereka yang akan di sana untuk makan sehari-hari, Bapak, atau menyekolahkan anaknya? Jadi mungkin saya pikir untuk 4 isu saja, 4 tuntutan itu saja kita berdiskusi bagaimana kira-kira tanggapan dari kepolisian daerah Sulawesi Utara. Sedikit ya, untuk masalah tingkat kriminalitas, saya berjanji, apalagi saya pengampu daripada tindak pidana umum, saya akan menekan tindak kriminalitas yang ada di Sulawesi Utara. Mengenai masalah evaluasi Polresta Manado, itu kami terima masukannya dan akan nanti ada mekanisme yang mengatur itu, ya. Nanti biarkan pimpinan yang mengevaluasi kinerjanya, karena kita akan selalu mengevaluasi setiap bulan. Kalau memang ada kesalahan, ya tentu akan ditindak. Untuk masalah BBM, dari BBM mafia solar, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, dari Krimsus sudah ada menindak 29 kasus
masalah BBM bersubsidi. Jadi kita tidak pandang pilih. Kalau ada temuan daripada rekan-rekan yang masih ada penyimpangan, laporkan, kami akan tindak. Bahkan sampai saat ini juga di SPBU, kami menempatkan personil kita untuk menjaga SPBU supaya tidak ada penyimpangan pendistribusian solar bersubsidi. Karena di sana juga ada aplikasi kalau nggak salah itu ya, ada My Pertamina, dan itu udah tercatat nomornya yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada informasi tentang BBM bersubsidi, laporkan kami. Kami akan segera menindaknya. Bagaimana mau khawatir? Kemudian 3 hari lalu solar itu masih ada. Pak, juga kami meminta bukan hanya petugas-petugas di lapangan yang ditindak, aktor-aktor intelektualnya juga diusut, Pak. Dengan seharusnya Polda Sulut harus sigap untuk segera melimpahkan berkas-berkas perkara ke kejaksaan apabila sudah memenuhi syarat. Kami minta pendapat dari Bapak bahwa sampai di mana proses perkembangan sudah berapa mafia solar hari ini? 31 tersangka, Bang. Baik, ini sudah 31 tersangka ditahan. Saudara punya data enggak? Ada. 31 tersangka itu Bisa dilihat yang mana perwakilannya nanti. yang mana intelektual, mana yang petugas operasional, Pak? Ya, silakan. Datanya nanti ada di Krimsus. Kita sudah menindak. Kalau masih ada lagi berarti mereka kelewatan dan akan ditindak tegas. Kami berjanji untuk itu. Yang ketiga ya, masalah di TMS di Sangihe. Dari informasi yang saya dapat, tidak ada kegiatan aktivitas apapun di sana. Itu bohong, Pak. Oke, terima kasih. Saat ini mahasiswa telah selesai dan diterima langsung oleh Pak Dirkrimum, Pak Kani, dan para mahasiswa dikawal aparat kepolisian membubarkan diri untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Oke, demikian dulu kegiatan saya hari ini. Ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton YouTube Hong Tralala. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu. Kita mengapresiasi pernyataan daripada mahasiswa. Kita tahu saat ini memang semua negara lah di dunia ini lagi susah memang. Apalagi dengan naiknya BBM ini. Ya, untuk tuntutan mereka kita telah penuhi dan kita sudah banyak menindak para pelaku BBM ilegal. Ada 29 kasus yang sudah ditindak. Sedangkan untuk kasus kriminalitas memang meningkat, tapi kita semua udah ungkap semua para pelaku. Baik ada yang penikaman kemarin yang menyebabkan orang meninggal di Klea, kita udah tindak. Kalau untuk di TMS juga yang di Sangihe, perusahaan PT TMS, seluruh aktivitas sudah dihentikan di sana. Tidak ada sama sekali. Kalau memang nanti ada yang melakukan kegiatan apalagi aktivitas pertambangan, tentunya Polda akan menindak tegas apabila ada terjadi. Kemudian untuk masalah ini stop kriminalisasi petani cap tikus. Nah ini kan pemerintah daerah harus turut serta karena ini belum ada regulasinya. Ya silakan bagaimana pemerintah daerah dan itu kebijakan pemerintah apakah mengizinkan, kami akan patuh terhadap aturan yang sudah ada. Kalau sepanjang tidak ada aturan tentunya kami akan melakukan penindakan. Apalagi itu ada pidananya. Kita akan tindak tegas. Oke. Jadi kapasitas dari kepolisian untuk mengawal mereka yang akan melaksanakan demo ini tetap harus ada pengawalan dari kepolisian untuk mereka yang beraktivitas ini. Oh iya, tetap kita kawal. Tadi kita udah sampaikan ke mereka, silakan menyampaikan aspirasi. Yang penting aman, tertib. Mari kita jaga bersama wilayah Sulawesi Utara ini aman dan kondusif. Itu saja. Terima kasih Pak Direktur.